Rektor Universitas Mula Warman, kemudian Universitas Balikpapan, untuk Pak Jokowi. Makasih Pak Jokowi. Sama-sama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Balikpapan menyempatkan diri untuk memberi kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Balikpapan. Menko Perekonomian menyampaikan jika dalam pembangunan IKN Nusantara akan ada satu tempat pusat pendidikan yang menjadi role model. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Balikpapan menyempatkan diri untuk berkomunikasi sekaligus memberikan kuliah umum kepada sejumlah mahasiswa Universitas Balikpapan. Dalam kuliah umum ini, Menko Perekonomian membahas tentang pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN sebagai upaya pemerataan ekonomi, pembangunan, dan keadilan serta memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru selain Pulau Jawa. Lebih lanjut, Airlangga berharap Universitas Balikpapan atau Uniba bisa ikut mewarnai pembangunan IKN sebagai pusat pendidikan atau Center of Excellence, yakni dengan pembangunan Green City, transformasi digital, dan pembangunan pembangkit berbasis sumber daya terbarukan. Dan tentunya berharap bahwa Universitas Balikpapan ini bisa mewarnai pembangunan ibu kota dalam bentuk Center of Excellence. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu adalah Green City, kemudian kedua transformasi digital, dan yang ketiga tentu pembangunan pembangkit berbasis renewable, dan yang akan dibangun di Kalimantan adalah hydropower yang ujungnya atau hilirnya bisa pengembangan industri berbasis hidrogen. Nah, untuk keseluruhan rencana ini diharapkan bisa ada pusat studi di Universitas Balikpapan. Usai memberikan kuliah umum di Uniba, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung menuju lokasi IKN Nusantara dengan didampingi sejumlah anggota DPR RI dan Provinsi Kaltim untuk melihat langsung progres pembangunan IKN Nusantara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal teman-teman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada di Rektor Uniba, Profesor Izradinur. Kalau saya Isranur, dia Izradinur. Nusantara. Dan lomba Indonesia. Ini Bapak. Nah, kemudian Indonesia ini adalah sumber daya yang luar biasa. Batu baranya itu nomor 3 dunia. Nikel nomor 1 dunia. Kemudian sawit, energi terbarukan itu nomor 1 dunia. Ini kita miliki semua. Artinya apa? Kita bisa mempengaruhi dunia dan IKN menjadi epicentrum ekonomi baru untuk Indonesia. Dan nanti bisa jadi kiblatnya Asia Tenggara, Asia dan dunia itu ada di IKN. Ini gagasan yang luar biasa dan kita harus topang. Kita harus mandiri untuk pangan. Now, your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. Saya ingin di setiap yang hadir di sini tanya diri sendiri apa yang bisa diberikan ke IKN. Tadi Pak Wamen sudah bilang kita harus menjadi bagian dari sejarah itu.
Kami berharap UNIBA seperti itu. Undang-undang menyatakan, Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2002. 1. IKN itu kota dunia untuk semua. Untuk Kaltim, untuk Indonesia, untuk dunia, untuk manusia, untuk monyet, untuk tumbuhan, jadi semuanya. Itu memang prinsipnya begitu. Tidak akan ada yang dirugikan. Yang kedua, IKN adalah sumber identitas nasional. Jadi IKN itu Nusantara. Ya. Nah, kalau kita bicara identitas nasional itu Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila, Soekarno di PBB itu menyatakan 1 percaya kepada Tuhan, beriman. Yang kedua humanis. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat demokratis. Yang kelima adil untuk semua. Jadi bukan untuk sepaku saja, bukan untuk Jawa saja, tapi untuk semua. Ya. Nah, kalau kita, ini satu hal saya kemarin sudah sampaikan di otorita, beriman itu punya makna. IKN itu harus bersih, indah, modern, aman, dan nyaman. Kalau itu dipakai, insya Allah semua akan tercapai. Yang terakhir, IKN itu adalah penggerak ekonomi masa depan. Semuanya harus melihat potensi itu untuk membantu menggerakkan ekonomi nasional, apalagi ini Alki 2. Kaitannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka ada beberapa poin untuk menjadikan IKN sebagai smart. Yang pertama, kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa IKN harus ada untuk kesejahteraan umum. IKN tidak boleh ada membuat ada yang menderita. IKN harus ada membawa manfaat bagi orang lain. Dan saya puji otorita IKN yang saat ini melakukan pemberdayaan. Salah satu prinsipnya bahwa jangan mereka jual tanahnya kemudian setelah itu miskin, tapi bagaimana mereka diberdayakan. Yang kedua, masih di pembuka Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak akan pernah maju tanpa masyarakat yang cerdas. Kota yang cerdas harus ditunjang oleh masyarakat yang cerdas. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas karakter, dan lain sebagainya. Karena kalau orang punya keyakinan, apapun bisa dilakukan. Masyarakat yang harus smart. Yang ketiga, melaksanakan perdamaian dunia. Pertahanan Indonesia ke depan ditentukan bagaimana dia memposisikan diri. Jangan menciptakan musuh. Pandai-pandai mempertimbangkan, karena negeri kecil sekecil misalnya Timur Timur tidak bisa sekarang ini seenaknya diserang. Kita harus masuk dalam kawasan dunia, karena perang sekarang ada juga perang ekonomi. Kalau diberi sanksi sudah tidak bisa, ya kan? Tadi terus tinggal digas aja. Ya, kiri. Oke, terus. Ya. Nggak ada spionnya. Belum ada spionnya. Iya. Oke ya. Udah, mundur aja, langsung mundur aja. Ya, otomatis dia. Dalam persiapan. Penyampaian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal ini akan diwakili oleh tim ahli Otorita IKN Bapak Isradi Zainal. Kepada Bapak kami persilakan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa otorita memegang tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Ibu Kota Nusantara itu punya 3 tujuan. Yang pertama, kota dunia untuk semua. Jadi kota dunia untuk semua. Jadi suatu saat itu sudah divisionkan bahwa kita akan punya ibu kota yang mungkin kalau kita bayangkan tidak terbayangkan, salah satu kota terbaik di dunia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah simbol identitas nasional. Makanya Pak Jokowi menyatakan bahwa namanya Nusantara. Jadi untuk semua. Mengutip perkataan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan bahwa Nusantara atau Ibu Kota Nusantara itu untuk semua suku di Indonesia. Yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. KKN dibangun dengan bersih, ya. Jangan ada KKN di sana. Karena dengan tidak adanya KKN, insya Allah itu akan sukses. Sebagai penutup, IKN oleh tim otorita itu diistilahkan dengan 3 hal. Yang satu I itu adalah investment, yang kedua adalah knowledge untuk K, kemudian yang ketiga N adalah network. Artinya apa?
Suka atau tidak suka, pembangunan IKN membutuhkan investasi. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk pengembangannya. Yang ketiga, network yang luas untuk memperbaiki. Akhirnya, sebagai penutup, saya sampaikan, mudah-mudahan acara malam ini berkah. Saya ucapkan selamat ulang tahun lagi kepada Bapak Gubernur atas nama Kepala Otorita. Terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan paparan dari Otorita IKN. Sekali lagi saya sampaikan, saya yakin dengan dukungan DPD Republik Indonesia, dukungan semua hadirin, IKN yang kita cintai, IKN yang menjadi penggerak ekonomi masa depan, IKN yang menjadi simbol identitas nasional, dan IKN sebagai kota dunia untuk semua akan terlaksana. Mohon maaf kalau ada yang kurang, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak berkenan untuk tetap berada di depan sini. Kami undang kepada pimpinan pemberian cindramata diawali oleh dari Ketua BKSP kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Siap, Ketua. Gubernur DKI. Mana fotonya? Oke, terima kasih Bu. Kalau pasangan. Aku tadi ngapain banyaknya ini? Selanjutnya penyerahan cindramata kepada perwakilan dari Ketua. Di Ibu Kota Negara. Sebagai pengantar, saya sampaikan bahwa sebelum saya menjadi rektor di tahun 2019 di saat IKN belum dipindahkan, itu jabatan saya adalah dekan teknik di Balikpapan sekaligus Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim dan Kalimantan, yang ketika ditanya saat itu apakah beragam pasar utara itu layak untuk jadi ibu kota. Jadi belum dikasih tahu sama Pak Jokowi yang mengatakan sebagai insinyur profesional yang kemudian berteman dengan diri kita karyawan itu pada semua diladai Jawa Barat BI. Kita berdiskusi akhirnya disimpulkan salah satu tempat yang terbaik di Kalimantan adalah di Penajam. Ini perlu karena terkait pemindahan itu saya mau kasih pesan bahwa argumen keilmuan itu didukung oleh banyak ahli. Kemudian kebetulan tanggal 26 Agustus saya ada di Bali bertemu semua rekan teknis Indonesia. Jadi pagi hari 26 Agustus 2019 Pak Jokowi sampaikan IKN di Kalimantan Timur. Saya bertemu dengan rekan teknik UI, rekan teknik Unhas, rekan teknik UGM yang kebetulan Ketua Forum Rekan Teknik Indonesia, kemudian bercerita kepada semua rekan teknik Indonesia yang backgroundnya adalah profesor, orang-orang hebat yang tentu saja kita tahu kualitasnya. Itu pertama kali yang menyatakan Forum Rekan Teknik Indonesia mendukung pindahnya ibu kota ke titik nol sekarang di Penajam Pasar Utara. Next ya, itu pengantar aja. Jadi saya biasa dalam berdiskusi dengan orang kalau ada yang saya tidak setuju ini, saya pertemukan dengan rekan teman-teman yang kebetulan di Forum Rekan Teknik Indonesia yang dia akhirnya ketika saya jadi rektor juga saya mengajak karena kebetulan kita pilih jadi sekjen rektor PI Persatuan Insinyur Indonesia itu bertemu dengan rektor, kemudian sejak ada masalah saya kurang main. Ada aspek apa itu kita diskusikan. Ada banyak rektor yang mendukung pemindahan dan rektor nomor 1. Kebetulan rektor itu baru lagi baru rektor di Surabaya. Jadi itulah di kampus juga biasanya. Tapi pantu yang paling vokal, yang paling menentang IKN untuk diskusi secara akademik biasanya itu. Tapi itu jangan berdebat. Ketika masuk dunia banyak bicara fakta. Ya ini harus bicara. Itu sekedar pengantar aja untuk sekalian. Next.
Ya, jadi tadi di panitia saya dikasih salah satu topik yang pokok bahasannya antara lain perencanaan pembinaan ibu kota negara itu nomor 1. Tadi Pak Jokowi sudah ambil apa yang saya sampaikan, dan kita semua sebenarnya untuk kondisi kayak sekarang sudah. Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Isra Zainal MT MH MM. Terima kasih Bapak. Deklarasi bersama. Lembaga Adat Paguyuban Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara lembaga adat, ini ada dua hal yang berbeda sebenarnya dengan paguyuban suku. Kalau kita bicara lembaga adat, itu biasanya identik dengan kalau sekarang yang berkembang itu kesultanan, ya, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada, dan khusus Kutai dan khusus Kalimantan Timur ini sejarah mencatat bahwa kita pernah punya kerajaan besar, Kesultanan Kutai, Kesultanan Basir, ya, Kesultanan Basar, yang secara kenegaraan memang pernah jadi kepala daerah istimewa, ya kan. Jadi kedudukan itu sangat kuat dan juga sejarah mencatat, ya, kalau bicara lembaga adat di Kalimantan Timur itu saya bahasakan seperti ini. Kalau kita lembaga adat atau lembaga atau paguyuban suku di Kalimantan Timur, satu tapi banyak, banyak tapi satu, ya kan. Saya kasih contoh. Ini sekedar sebelum kita bicara peran, karena tadi materi sudah panjang lebar diberikan. Di zaman Sultan Kutai itu pasukan-pasukan Bugis khususnya Wajo itu menjadi bagian dari kesultanan. Begitu juga beberapa suku lain mendukung eksistensi kerajaan ini dalam mensejahterakan masyarakat dan menegakkan dunia. Yang saya mau pesankan, begitu juga Sultan Pasar, Kesultanan Pasar. Panglimanya salah satunya adalah orang Bugis. Begitu juga dengan suku lain. Yang saya mau pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa meskipun di sini banyak macam paguyuban suku, banyak ada beberapa lembaga adat, akan tetapi berdasarkan kesejarahan kita, satu untuk semua dan semua untuk satu. Itu yang harus kita pegang. Sehingga dari sisi akademi, berdasarkan data-data itu, Kalimantan Timur sejogjanya tidak boleh ada friksi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Itu fakta sejarah. Jadi berbahagialah kita di Kalimantan Timur. Ini secara khusus juga saya sampaikan. Rahasia kenapa Kalimantan Timur atau IKN ada di Kaltim, yang tercatat dalam sejarah Indonesia, sejarah dunia dan di mata Presiden, bahwa satu-satunya wilayah di Kalimantan yang kita anggap tidak ada cekcok suku satu sama lain adalah Kalimantan Timur. Dan saya rasa ini tidak bisa lepas dari peran lembaga adat. Sebelum bicara peran lembaga adat dalam kaitannya dengan suku, akademis, dan dalam membantu tugas politik Kaltim. Jadi kita kumpul di sini lembaga adat dan paguyuban suku untuk membantu saudara kita yang ditugaskan oleh negara menjaga keamanan di Kaltim, termasuk ibu kota Nusantara. Dan karena itu tugas negara, saya menganggap dan apresiasi juga kepada Polda Kaltim yang memberi ruang kepada lembaga adat dan paguyuban suku untuk berkiprah di dalamnya. Bagi lembaga adat, kemudian bagi paguyuban suku, teman-teman semua harus berterima kasih. Kenapa? Ini pertanda pemerintah Indonesia mengakui keberadaan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanda bahwa negara mengakui bahwa lembaga adat paguyuban suku punya pengaruh yang besar. Ini pertanda bahwa Polri menyadari hanya sinergi antara semua pihak, lembaga adat, paguyuban, akademisi, dan semua pihak termasuk media yang bisa menciptakan keamanan
Youth and Sport, provincial government, Balikpapan government, and I think OICCA who given me a chance to be the host of this event today. I know that the reason why is Kalimantan as the host of this event because of the new capital city of Indonesia. And I know also that tomorrow morning you will go there. So as the host, besides discuss about the enhancement of youth in creative economy and technology, we discuss or sharing session also about the new capital city of Indonesia. It means that you know what is the reason for the location of the new capital city of Indonesia. Ya udah, jalan. Insya Allah tanggal Ikores ini Choose to inspire and be inspired. Here in University Malaysia. Hadirin dimohon berdiri. We are successful. Now, this is the high time for us to listen to the speech for the Mayor of Balikpapan. Therefore, we invite Mr. Ahmad Masud to come forward to stage. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Good morning. Itu tadi. IKN ini akan dilanjutkan program ini. Saya berharap IKN ini menjadi kesempatan yang harus kita manfaatkan sebagai lompatan kemajuan Indonesia ke depan melalui pembangunan kota baru ini. Jadi ini tidak hanya sekedar membangun fisik kota, tapi juga mentransformasikan istilahnya tadi perilaku kita ke depan kalau hidup di IKN itu, perilaku birokrasinya, perilaku masyarakatnya memang harus berubah menjadi negara maju. Menuju itulah makanya universitas atau perguruan tinggi di Balikpapan di Kalimantan Timur ini juga harus ikut menyiapkan masyarakatnya, ya kan? Biasanya kita terlalu ketinggalan penyiapan masyarakatnya. Ini nggak main-main, ini aja untuk membangun ibu kota baru yang untuk ke depan. Sekali lagi bukan hanya membangun fisik kota baru, tapi harus dimaknai membangun kota baru sebagai fasilitasi kemajuan Indonesia ke depan dari segi manusianya terutama. Harapan saya itu tadi, perguruan tinggi di Kalimantan Timur, di Balikpapan, di Samarinda bisa ikut berkontribusi menyiapkan masyarakatnya. Kalau ada ide-ide desain untuk pembangunan di ibu kota negara, silakan. Ini ada satu hal yang saya sampaikan, kebetulan saya Sekjen Dekan Teknik Indonesia, pernah diskusi dengan Pak Menteri, dengan Pak Prof. Nisam terkait Blue City yang belum masuk, kan sekarang green, smart, sustainable. Jadi tadi bicara sama
beliau Pak Danis terkait rencana pembangunan kemaritiman juga, karena kita kan Alki 2, alur laut Kepulauan Indonesia 2 mungkin untuk karena tekan apa ceritanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru kan, itu gimana Pak Menteri? Ya saya kira kalau makanya tadi kita mau membangun kota apa ini? Siap. You just name it. Siap. Mau namanya Smart City, Smart Forest City, Resilient Water City, Flood Resilient City, ya kan? Blue City, Green Sustainable City, you just name it. Tapi yang penting apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengimplementasikan itu. Mau Blue City itu tidak hanya maritim. Siap. Ya kan? Blue itu kan air saja, simbol dari air. Jadi bendungan yang ada di dalam IKN tadi juga bisa menyimpulkan sebagai Blue City IKN ke depan. Siap. Itu bos. Makasih banyak Pak Menteri. Kita perlu banyak diskusi lagi. Siap Pak, siap Pak. Makasih. Yang bilang itu IKN itu akan merusak saya bilang jadi IKN jangan paradigma lama yang dia bilang ya jadi saya bilang yang akan dibangun 900 hektar terus hutan tanaman industri yang akan dikelola 2019 hutan itu 52%, nanti yang ada 10%. Jadi saya bilang, Rocky Gerung datang, Rocky Gerung dia kelihatan tidak ada datanya. Kalah datanya apa itu? Iya kan, dia hebat tempatnya kalau nggak ada kan dia dapat bisikan. Jadi dia kejebak. Jadi apa yang dia sampaikan? Kalau misalnya teori environmental itu kita berlaku di IKN itu hutan ditambah. Malah ditekankan kan? Ditambah, jadi dari 50% Orang kadang-kadang bahwa dikunci di 70 yang sisanya itu yang baru bisa. Ya saya kan besar semua kayak Faisal Basri. Mau Faisal Basri yang Faisal Basri tidak triliun itu kan dia nggak ngerti maksudnya kan 43 triliun tidak seberapa setiap tahun Kalimantan Timur sumpah 400 triliun. Jadi saya bilang sama yang saya konfirmasi ke Bapak Faisal Basri yang barusan dia ngomong gimana? Tadi saya panggil, saya mau sudah panggil aja Pak ya. Ya kan gini kan, saya kasih tahu dana itu tidak ada yang berkurang kan, dia bilang itu ada untuk stunting, saya kan nggak begitu Pak Romi. Jadi kayak gini, PUPR itu otomatis setiap tahun pasti dapat dana. Anggaplah dia dapat 100 triliun. 100 triliun itu mungkin akan dibangun di Jawa sebenarnya. Dibayarkan aja di Balikpapan, berarti tidak ada yang hilang kan, dananya dibayarkan aja dan di IKN. Bagian dari mana? Tapi kemarin itu kelihatan, meski hebat tuh kalau sudah punya data guys. Soalnya anginnya kencang. Kan tahun depan kan tahun politik. Ini ada berapa pompa dan tempat ya? Nah, pompanya itu ada 4. Jadi ada pompa 4 yang 3. Yang dari tadinya dari luar negeri. Yang dari luar negeri itu. Rencana selesai kapan? Ini sudah pemasangan pompa ya? Lain lagi Pak. Lain lagi ya. Nanti ininya di atas ini Pak. Kalau pompanya nggak termasuk kali ya? Enggak termasuk. Betul. Terus transmisinya? Lain lagi ya. Itu target kapan Pak? Ini yang lagi kita dorong gitu. Makanya air bersihnya yang sementara di sana pakai iya. Artinya ini penggunaannya kapan? Tahun depan sudah bisa. Di luar sini. Ada mungkin plan.
Pembangunan kawasan pengembangan koordinator 3. Yang pertama kali itu waktu kita pertama kali bertemu itu masih belum ada sama sekali. Oke, yang saya mau tanyakan ini kan surplus nih Pak ya? 60 orang. 40 sebuah dompet. Tapi ya? Sama 2 di sini. 2 yang tahun iya. Saya lama di Jepang. Pernah di Jepang saya terkait kota Bogor. Kalau dia pakai VPN itu kan dia bisa materialnya orangnya tidak ada kendala, tidak semua kualitas dan kondisinya dan orang sesuatu. Ya lebih ke metode mereka. Kalau VPN kita ada ya. Saya pernah di Jepang. Tapi makanya di sini. Dari kejauhan jumlah rumah tapak menteri yang dibangun oleh Adikarya di kawasan ibu kota Nusantara, dan insya Allah sukses. Makanan, pokok di atas itu ya. Ini untuk lereng apa namanya tanam Pak. Rumah itu rumah tapak menteri itu Pak yang mulai biang. Main ke siapa? Bukan disuruh tinggal di Afrika itu Pak. Nah, kan air belum siap, listrik belum siap Pak. Betul. Di sana baru sekitar 1.200 ya. Apa ya Pak? Sudah berapa orang sekarang? Iya Pak. Iya, mempekerjakan di sisi lain kita butuh waktu ya. Betul Pak. Kata-kata ini. Tapi yang saya kan di tempat mereka ya ini kalau sekarang di mana Pak? Di Kementerian. Oh betul Pak. Kami di semua rencana ya itu juga sama itu Pak. Yang di Persir 04 itu. Ya Pak, itu rencana 24 rumah. Di sini 12 rumah. Yang sana itu udah 24 rumah. Ada 24 rumah. Ya, itu banyak. Yang anak depan kayak komunitas semua ya. Dan ini ukurannya sama semua. Ukurannya beda kan setahu saya. Sama Pak. Sama. Semua menteri sama. Iya sama. Biar Menko gitu ya. Iya sama. Saya lagi yang channel di presiden yang dibangun banget. Saya di kantor presiden yang lagi dibangun. Izin Pak menyampaikan untuk proyek Istana Negara dan lapangan upacara, alhamdulillah untuk progres masih ahead Pak ya. Ini untuk Istana Negara, gedung Istana Negara. Sini yang lapangan upacara berada di depan kita ini. Lapangan upacara nanti kita di sini ya. Betul. Benderanya nih ini ya. Ya, bendera. Sukses selalu teman-teman, semoga sehat. Amin. Assalamualaikum. Iya. Ini kan mereka kan stempel di stempel langsung aja Pak. Teman-teman kayak gini saja dulu ya. Iya Pak. Tahu sekarang kita di mana nih? Kita ini di sini. Oh, ini ada ya, ini jalan flyover. Ini di atas dong ya? Ya, ini istana. Sepanjang. Masih Oke.
Good day, everyone. Now I'm in the new capital city, Indonesia, especially in the top of the presidential place. Over there is State Palace, and you may see this is the capital city of Indonesia. This is the president office, and this is gondola. Gondola is equipment to lift the people. There are 2 persons will be lifted about 250 kilograms. Everybody behind me is Pas Pampres office, and this is I take the picture from the top of the presidential place. Today I'm here in presidential office. You know, this here we try to make load testing. Kantor presiden ini lagi menyaksikan pengerjaannya. Lihat dari dekat bagaimana progres pembangunan. Saat ini sudah 40%, 49%, 5% itu sudah terpasang semua. Kita berharap ini on time penyelesaiannya, ya. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Lagi mempersiapkan pemasangan bilah darurat seperti yang Anda lihat. Lagi nunggu kawan untuk lakukan. Sekarang berapa? Sekarang 225. Dari totalnya katakan 4.000-an ya. 4.800. 150-an kilo satu bilah ya. Per bilahnya itu beratnya kurang lebih 350 kilo, tingginya 4 meter 44 cm. Terus lebarnya beraturan, ada yang 2 meter, ada 3 meter, ada yang lebih. Ya, 10 bilah satu modul. Ya. Pekerja sekarang yang akan memasang ini berapa orang di sini? Ada 21 Pak di atas. Ya, semua orang satu mes semua kan? Ya. Oh, kalau di sepatu masih banyak Pak. Ya. Yang ngerjakan sepatu masih banyak. Ini untuk pemasangan aja. Iya. Panjangnya nanti berapa itu Pak? Saya dengar ini kan 4,5 atau 4,5 meter. Ya, 4,4 meter, 44 ya. Lebarnya sekitar 200 meter Pak. 200 meter. Tingginya 85. Dia akan dibungkus ya kan? Ya, ya, jadi saya juga dari PT Masurius kebetulan bekerja sama untuk memastikan pengangkatan di sana. Kita berdoa ini kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan tepat waktu dan ini gimana proses pengangkatannya nanti diangkat? Terus ada berapa orang yang akan diangkat? Ada 21 orangan Pak. Ya. Jadi sebagian untuk finishing. Oh, udah pengangkatan? Udah. Hati-hati. Ini nanti yang ada ke sana ke UBD bila ya kuat ditanam kan ada ini ya bukannya enggak ada tapi ada ini apa namanya anggur ke dalam. Kalau tarik Kak. Jadi lukanya karena gesekan antara itu. Kalau sudah tarik praktis tidak ada ya, kita sabar kok tidak terangkat ke atas. Ada dopet tidak. Oke, Bali, GWK. Gimana Pak? Dikasih pengelasan. Kemarin ke sini Pak.
Iya, lagi balik. Kemarin ada apa? Oh iya, di foto juga. Foto dari dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku untuk beliau nih dari KN Nusantara ini catatan mulai dari sejak saya jadi tim ahli infrastruktur ke belakang. Silakan dibaca untuk catatan apa solusinya. Oke, Mas. Oke. Siap, makasih Pak. Makasih.